Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon mahasiswa baru UINSI Samarinda? Alhamdulillah hari ini saya selaku Kepala Pusat Informasi dan Seleksi PMB UINSI Samarinda beserta tim akademik dan TIPD akan menjelaskan bagaimana tutorial cara agar Anda bisa resmi menjadi mahasiswa UINSI Samarinda sesuai dengan jalur pendaftaran yang Anda lakukan pendaftaran sebelum lulus pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kelulusannya. UINSI Samarinda itu memiliki 5 jalur, yaitu yang pertama ada SNBP, ada SNBT, ada SPAN, ada UM, dan jalur UMAN. 5 jalur ini teman-teman akan menjadi sah menjadi mahasiswa UINSI Samarinda ketika teman-teman sudah melakukan daftar ulang atau registrasi ulang. Nah, bagaimana cara melakukan proses pendaftaran ulang? Sebentar lagi saya akan share video tutorialnya bersama tim dari TIPD UINSI Samarinda. Namun sebelumnya teman-teman, jika nanti selama proses penyampaian video itu ada surat ataupun tanggal yang tidak sesuai dengan jalur kelulusan teman-teman, itu adalah tanggal yang merupakan tanggal simulasi ketika atau contoh ketika teman-teman mendaftar pada jalur pendaftaran teman-teman seperti itu. Dan ini harapannya video ini teman-teman bisa ulang, dan saya harap benar-benar Anda bisa mengikuti tahapan setiap tahapannya agar tidak terjadi kebingungan ketika mendaftar. Jangan sampai teman-teman sudah lulus namun justru tidak daftar ulang atau gagal dalam daftar ulang dan gagal menjadi mahasiswa UINSI Samarinda. Untuk itu wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi website ini adalah website resmi yang dikelola oleh bagian humas. Jadi ini resmi dari lembaga. Jadi semua informasi itu sebisa mungkin dari website resmi ya. Jadi seperti agenda hari ini sudah diumumkan di sini. Nah, ketika baca ini, pengumuman ini, harapannya itu betul-betul dipahami. Ini saya bacakan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya pengumuman kelulusan bagi mahasiswa baru, maka dengan ini kami sampaikan tahapan proses penetapan dan pembayaran UKT serta registrasi. Jadi memang tahapannya nggak sekedar dinyatakan lulus langsung jadi mahasiswa, nggak seperti itu. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Nah, yang pertama adalah semua mahasiswa baru wajib bergabung dan mengikuti. Nah, jadi harapannya teman-teman sudah join di channel ini. Di channel ini ya. Jadi, ini bukan link sekedar cuma untuk dibaca, tapi diklik, kemudian join. Jadi, semua informasi ada di channel ini. Jangan nanti buat grup baru, nanti buat pengumuman yang nggak resmi seperti itu. Terserah kalau teman-teman mau buat grup angkatan itu boleh, tapi untuk informasi resmi dari lembaga semua diakomodir lewat channel ini. Seperti itu. Bukan mulai pas setelah dinyatakan pengumuman tuh langsung ngisi UKT, tidak seperti itu. Jadi data itu dari panitia pusat, itu ada jeda waktu dari pengumuman dirilis, itu ke panitia lokal. Nah, panitia lokal untuk masukkan ke aplikasi UKT itu perlu proses. Makanya di sini ada tahapan untuk pengumuman, pengarahan, kemudian pendaftaran. Jadi saya sampaikan sekali lagi, pengisian UKT mulainya besok. Jam dicoba nanti jam 12 lewat 1 menit deh cobain. Insya Allah sudah bisa. Kalaupun belum bisa nanti jam 12 bisa dicoba pagi harinya bangun tidur seperti itu. Jadi semuanya sudah ada sesi-sesinya, sudah ada tanggal-tanggalnya. Jangan sampai nanti sudah masuk di bagian pengumuman baru sadar saya belum ngisi UKT. Nah, untuk teman-teman yang nggak ngisi UKT itu di nomor di sini sudah disampaikan, nah ya, calon mahasiswa baru peserta dinyatakan lulus yang tidak mengisi UKT akan dikenakan UKT tertinggi seperti itu. Nah, sanggahan atau peninjauan ulang akan dapat dilakukan mulai akhir semester 2 seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Berkas pendaftaran, berkas fisik yang diserahkan nantinya. Nah, ini pengumuman resmi ditandatangani oleh Pak Prof. Muhammad Nasir. Jadi harapannya teman-teman biasakan membaca dulu, baru tanya kalau nggak paham. Tapi kalau sudah dengan membaca paham, ya syukur gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke teknis Gurunya gitu. pengisian UKT. Iya Oke, kayaknya. Bentar, bukan. oke.
Website UKT adalah ukt.uinsi.ac.id. Di sini ada beberapa menu di sebelah kiri. Saya rekomendasikan menggunakan laptop atau komputer untuk pengisian ini karena layarnya lebih besar, terus juga tampilannya lebih enak untuk dilihat, jadi nggak terpotong-potong seperti itu. Ada menu beranda, nanti masukkan nomor peserta, kemudian password. Nah, di sini sudah ada format tanggal adalah tahun, bulan, tanggal. Contohnya seperti ini. Nah, nomor peserta dapat dilihat di kartu peserta ujian masing-masing. Password merupakan gabungan dari tanggal lahir. Contoh lahir pada tanggal 27 Januari 2001, maka passwordnya adalah 2001 01 27. Jadi formatnya tahun, bulan, tanggal dibalik seperti itu. Nah, apa itu uang kuliah tunggal? Nah, biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi yang bersangkutan. Ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 498 tahun 2024 tentang UKT pada PTKIN tahun akademik 2024. Jadi memang setiap tahun KMA ini diperbaharui. Jadi seluruh Indonesia UKT di perguruan tinggi agama Islam itu transparan. Tidak ada yang tutup-tutupi sesuai dengan KMA itu. Jadi misalnya untuk UINSI Samarinda, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam itu mulai dari 400.000, 16, 2.300, 29, 33, 3.400, 3.800, 4.300. Nah, ini yang paling tinggi. Jadi misalnya nanti ada teman-teman yang lulusan di prodi PAI tidak mengisi UKT. Nah, secara otomatis sistem UKT itu akan memberikan UKT tertinggi yaitu 4.300. Nah, jadi harapannya nanti dalam proses pengisian UKT itu diisi dengan benar-benar detail dengan data sebenar-benarnya. Kalau emang datanya itu ada diisi, jangan diabaikan seperti itu ya. Jadi setiap prodi besaran UKT-nya itu beda-beda. Mulai dari 400 sampai yang paling tinggi ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri di website UKT sebagai bahan pertimbangan. Yang lain nggak ya? Nah, kemudian di menu jadwal pelaksanaan, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini sudah ditulis juga jadwal pelaksanaan. Jadi ada jalur SNBP, SNBT, SPAN, UM. Nah, untuk UM di sini, ini kami sesuaikan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh akademik. Pengumuman kelulusan tanggal 8 Juli, pengarahan yang hari ini, pengisian, pengumuman besaran. Nah, untuk pengumuman besaran tarif UKT ini memang tertulis tanggal 23 Juli, tapi tidak serta-merta nanti dicek di dini hari tanggal 23 Juli langsung rilis pengumuman. Tidak seperti itu ya. Jadi sama seperti pengumuman kelulusan, dia tanggal 8 Juli tapi jam 3 sore, WIB. Nah, bisa jadi pengumuman besaran ini tanggal 23 Juli ya mungkin sekitar agak siang seperti itu, tapi tetap di tanggal 23 Juli, tidak serta-merta jam 1 dini hari langsung rilis pengumuman, tidak seperti itu ya. Jadi perlu waktu untuk prosesnya. Kemudian nanti ada proses pembayaran, ada pembuatan NIM, sampai dengan registrasi. Jadi setelah dinyatakan lulus, masih harus ngisi UKT, kemudian setelah ngisi UKT bayar, baru buat NIM, baru registrasi. Jadi ketika nanti sudah ngisi UKT, sudah bayar tapi nggak klik ini, nggak proses pembuatan NIM, tidak dianggap sebagai mahasiswa. Udah buat NIM, dapat NIM-nya, tapi nggak registrasi juga sama. Jadi jangan sampai nanti salah satu tahapan ini ketinggalan, berakibat tidak dianggap jadi mahasiswa. Seperti itu. Oke, tadi untuk jadwal pelaksanaan. Nah, ini di menu persyaratan. Ada beberapa persyaratan umum dan khusus yang harus dilengkapi. Nah, jadi ini beberapa persyaratan umum. Peserta adalah pendaftar atau calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus, entah itu jalur SPAN, UM, atau UMAN. Kemudian persyaratan yang diperlukan, yang pertama ijazah terakhir asli, bisa ijazah MTS, SMP atau yang sederajat. Untuk yang lulus di tahun 2024 memang belum keluar ijazahnya. Tapi kalau yang sudah keluar ijazahnya mereka lulus tahun 2023, 2022, boleh diupload ijazah SMA-nya. Kemudian SK nilai ujian asli atau surat keterangan mengikuti ujian atau surat keterangan lulus.
Ini kartu Indonesia Pintar jika ada, surat keterangan ranking jika ada, surat pernyataan kebenaran data, nanti saya demokan dari aplikasinya. Kemudian ada scan raportnya, ada KTP peserta, ayah dan ibu, jadikan satu file, ada kartu keluarga, ada slip gaji, surat keterangan tidak mampu jika ada, ijazah terakhir ayah dan ibu jika ada, bukti pembayaran listrik, bukti bayar air, pajak bumi bangunan, tampak foto rumah tampak depan samping belakang, kemudian foto bersama keluarga dan lain sebagainya. Jadi semua persyaratan ini diusahakan dilengkapi semua jika memang ada. Seperti itu. Itu persyaratan umum, persyaratan khusus nanti bisa dibaca sendiri. Oke, saya demokan untuk cara pengisian UKT-nya. Jadi di sini nanti seperti yang di panel informasi, nomor peserta dapat dilihat di kartu peserta yang formatnya ada di kartu peserta. Ini sebagai contoh, saya menggunakan. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang dinyatakan lulus, coba-coba masuk di sini, saya pastikan tidak bisa login karena memang belum sesi untuk pendaftaran UKT. Jadi tidak usah kirim email ini, tidak usah kirim ke email ini kalau memang belum sesi pengisiannya. Tapi kalau memang nanti pas besok ngisi dan tidak bisa login, nah baru kirim ke email ini, upt.tipid@uinsi.ac.id dengan subjek. Ini saya pikir teman-teman masih sudah mulai terbiasa ya pakai subjek, hashtagnya bantuan UKT, jangan sembarangan ngisi subjek karena memang di email itu nggak cuma ngurusin ini aja. Jadi email itu ada yang ngurusin perbaikan data, perubahan data. Jadi kita bisa memfilter, oh ini subjeknya bantuan UKT, ini prioritas seperti itu. Nanti jelaskan permasalahannya dan lampirkan kartu peserta beserta tanggal lahir. Nah, email akan kami respon pada hari dan jam kerja seperti itu. Jadi kalau ngirimnya tengah malam, ya kami balasnya besok pagi ketika masuk kantor. Oke, jadi nomor peserta, passwordnya diisi, formatnya tanggal, tahun, bulan, tanggal, klik masuk. Nah, di sini menu beranda dari aplikasi UKT ini. Jadi perhatian di sini tolong diperhatikan, tahap pengisian data pada sistem UKT dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pengisian data setiap tahap saling berkaitan. Jika ada menu pengisian yang tidak dapat dibuka atau dipilih berarti Anda belum menyelesaikan tahap pengisian data sebelumnya. Pengisian data dinyatakan selesai setelah Anda melakukan finalisasi. Jadi urutan ini adalah urutan yang harus dilengkapi. Jadi yang pertama dilengkapi adalah biodata, kemudian keluarga, rumah, prestasi, finalisasi. Jadi kita nggak bisa ngisi prestasi kalau rumah belum diisi. Rumah nggak bisa diisi kalau keluarga belum ada isinya. Seperti itu. Jadi saling berkaitan. Nah, seperti ini gambarnya. Yang pertama itu isi biodata, kemudian upload dokumen biodatanya, kemudian nomor duanya isi data keluarga, upload dokumen keluarga, nomor tiga isi data rumah, kemudian upload dokumen rumah, kemudian yang keempat isi data prestasi jika ada prestasi, isi data raport, kemudian upload data pendukung prestasinya, kemudian lima ini finalisasi. Jadi ketika 1, 2, 3, 4 ini sudah diisi tapi nggak difinalisasi, itu oleh sistem dianggap belum mengisi. Konsekuensinya kalau belum mengisi, itu dianggap kena UKT yang tertinggi. Seperti itu. Jadi pastikan dari 1 sampai 5 itu selesai. Oke, saya demokan mulai dari pengisian biodata. Oke. Nah, di sini ada tulisannya tips isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen. Jadi sebelah kiri ini menu, yang tengah ini center ini adalah form biodata yang harus dilengkapi. Kemudian sebelah kanan ini adalah form untuk upload dokumen pendukungnya. Apa aja yang perlu diupload di sini mulai dari ijazah, SKL, kartu Indonesia Pintar, surat keterangan ranking, scan raport, surat pernyataan kebenaran data. Oke. Jadi yang pertama dilengkapi setiap menu ini adalah mengisi biodatanya dulu. Form-formnya dilengkapi dulu yang di tengah. Sebagai contoh, jadi ada beberapa yang sudah ada datanya seperti nomor pendaftaran. Nah, NISN ini bisa dicek. Ini formatnya 10 digit. NIK ini sebagai contoh saya ngisinya asal.
Cuman di aplikasi sudah kami filter. Kalau NISN itu 10 digit, NIK itu 16 digit. Jadi kalau kurang dari 16 digit dia tidak akan tersimpan. Kemudian perlu saya sampaikan data yang kalian isi ini akan mengalir sampai ke data PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan itu juga connect dengan data Dukcapil. Jadi NIK ini jangan sampai salah, karena nanti pada saat kalian mau lulus, itu sistem penomoran ijazah akan membaca NIK. Jadi ke depan memang Indonesia itu akan satu data, seperti itu. Nah, sebagai contoh, dilengkapi data NISN, NIK, kemudian agamanya, tempat lahir, sebagai contoh saya isi misalnya di Tenggarong. Nah, tips pengisian tempat lahir ini sesuaikan dengan dokumen ijazah sebelumnya. Jadi misalnya di KTP tulisannya Kutai Kartanegara. Nah, di ijazah itu apa? Kalau misalnya di ijazah itu Tenggarong, berarti Tenggarong aja semuanya. Seragamkan seperti itu. Karena nanti ketika sudah mau lulus, kalian akan diminta ijazah sebelumnya. Nah, kalau ada perubahan data, misalnya ini pertama ngisi Kutai Kartanegara, padahal di ijazah SMA-nya Tenggarong. Nanti itu untuk perubahan data ke PDDT-nya itu ribet. Jadi tempat lahir isi sesuai dengan ijazah sebelumnya. Tanggal lahir sebagai contoh, ini saya isi tahun 2003, bulan Juni tanggal 10, sebagai contoh jenis kelamin laki-laki. Nah, ini alamat tinggal, domisili. Jadi misalnya saya tinggalnya di Jalan Lambung Mangkurat, sebagai contoh di Sungai Pinang. Nah, desanya apa? Sebagai contoh Mugirejo. Nah, ini ada beberapa fitur isian yang dia autocomplete. Jadi misalnya kita ketik Samarinda. Nah, jadi dia ada muncul bawahnya. Kode pos, kemudian email. Oh ya, untuk kalian ketahui juga, di PDDikti itu email adalah salah satu isian yang wajib diisi. Jadi email, NIK, NISN itu wajib isi. Harapannya jangan salah dan pastikan email yang digunakan itu adalah email yang aktif dan valid. Bisa aja kan email itu valid tapi nggak aktif karena belum pernah dibuka, cuman sekedar buat habis itu selesai. Ada sekolahan. Kemudian nomor HP sebagai contoh, ini nomor WA juga boleh sama dengan nomor HP. Ini hanya sebagai contoh, warga negaraan isi. Nah, kalau dianggap ini sudah lengkap, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul pesan sukses berhasil menyimpan biodata diri. Oke. Kalau biodata ini sudah dilengkapi, langkah berikutnya adalah upload dokumen pendukungnya. Apa aja? Di sini tadi disampaikan ada ijazah, SKL, KIP jika ada, surat keterangan ranking, surat pernyataan kebenaran data. Nah, untuk surat pernyataan kebenaran data itu kita tidak perlu ngetik ulang. Jadi cukup download template-nya di sini. Sini juga sudah ditulis. Tidak perlu membuat format surat pernyataan sendiri, cukup download dari link ini. Ini diklik. Nah, kemudian ini dicetak. Setelah dicetak, nah di sini nanti itu akan ada data nama, NIK, nomor pendaftaran, dan lain sebagainya yang sesuai dengan isian di biodata tadi. Ini kalian cetak, kasih materai 10.000, tanda tangani, kemudian di-scan atau difoto. Kemudian setelah difoto, upload lagi ke sini. Nah, untuk file yang diupload memiliki kualitas yang bagus dengan ukuran maksimal 500 KB. Formatnya bisa PDF, JPG, JPEG, atau PNG. Nah, khusus untuk raport itu maksimal 5 MB karena raport ini dari kelas Apa? 10, 11, 12 ya. Mana kayunya? Nah, jadi sebagai contoh, misalnya kita upload ijazah terakhir, pilih jenis dokumennya, kemudian pilih filenya. Sebagai contoh, di sini saya taruh di folder desktop, file test, klik open, upload.
Terus misalnya gimana kalau filenya ukurannya lebih dari 500 KB. Nah, kalau ukurannya lebih dari 500 KB bisa di resize dulu. Banyak tools online yang bisa dicoba untuk meresize file-file PDF. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau memang hasil scan atau foto dari surat pernyataan tadi itu terlalu besar, lebih dari 500 KB, bisa di resize menggunakan aplikasi-aplikasi online yang fungsinya meresize, mengecilkan ukurannya. Kemudian, nah ini sebagai contoh tadi, saya sudah upload ijazah terakhir. Nah, kita bisa ngelihat apakah file yang kita upload itu sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah sesuai, berarti aman. Tinggal lanjutkan ke dokumen berikutnya. Kalau memang ternyata salah yang diupload, klik hapus. Nah, kemudian, kalau sudah ijazah, lanjutkan ke dokumen lainnya. Ini saya anggap saya memiliki semua dokumen ini ya. Jadi tinggal pilih jenis dokumen, kemudian upload dokumen pendukungnya. Klik Belum ada ya. upload. SKN. Akhirnya. Oke, dokumen berikutnya Kartu Indonesia Pintar. Klik upload. Kemudian surat keterangan ranking. Kemudian surat pernyataan kebenaran data yang tadi yang saya kasih lihat tadi ini dicetak, dikasih materai 10.000, ditandatangani baru difoto. Jadi bukan dicetak terus di-scan lagi, enggak gitu. Jadi data itu kalau memang belum dilengkapin dianggap tidak valid oleh verifikator. Akibatnya nanti bobotnya berkurang seperti itu. Jadi surat pernyataan kebenaran data ini dicetak, dikasih materai 10.000, tanda tangani, kemudian difoto atau di-scan dengan kualitas yang bagus. Oke, sebagai contoh, dengan menggunakan file yang sama, upload. Nah, khusus untuk yang lapor, kan itu ada 5 semester ya. Nah, nanti cari aja tool online-nya, misalnya Merger PDF online. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menggabungkan, misalnya ada 5 semester, dari semester 1 sampai 5, itu digabungkan jadi satu file. Jadi bukan semester 1 upload, semester 2 upload, tidak seperti itu ya. Jadi semua dijadikan satu file, kemudian ukuran maksimalnya 5 MB. Khusus untuk raport dia bisa 5 mega. Untuk dokumen lain selain raport itu maksimal 500 KB, seperti itu. Wih, Oke, sangat. upload. Nah, kalau Sangat. sudah selesai pengisian biodata, langkah berikutnya yang bisa kita lengkapi adalah pengisian data rumah. Nah, kalau tadi di awal kan kita nggak bisa ngisi data keluarga kalau biodata belum terisi. Nah, sekarang biodata sudah terisi, makanya keluarga ini bisa diklik seperti itu. Pak, eh? Nah, sama seperti pengisian biodata, tipsnya adalah isi dulu form isian ini, kemudian baru upload dokumen pendukungnya. Sebagai contoh, nama ayah sama ini saya isi, namanya ayah, Itu yang di NIK, KTP ya. Nik. NIK-nya juga diisi, sama seperti NIK peserta. Statusnya apa? Apakah sudah meninggal atau masih hidup? Kemudian pendidikan terakhir ayah apa? Misalnya pendidikan sarjana. Pekerjaannya apa? Misalnya sebagai nelayan atau wira swasta. Nah, penghasilannya berapa? Misalnya penghasilannya 5 juta. Kalau 5 juta tidak perlu ditulis koma atau titik tiap 3 digitnya, cukup diisi nol seperti ini. Jadi tidak perlu dikasih titik atau koma sebagai pembatas ribunya gitu ya. Terus juga nggak bisa Ya. diisi dengan angka, Ya. huruf maksudnya. Jadi ini full angka aja. Misalnya gajinya 5 juta, diisi seperti ini. Nah, nomor HP ayah bisa diisi. Nah, nama ibu misal diisi dengan nama ibu. NIK-nya berapa? Statusnya jika masih hidup pilih hidup, jika meninggal sudah pilih meninggal. Pendidikan misalnya tamat SMA. Pekerjaan misalnya
Kalau ada yang tidak terakomodir oleh ini, bisa pilih lain-lain. Penghasilan misalnya 500.000. Kalau tadi ayah 5 juta, ini sebagai contoh saya isi 500.000, nolnya 5 digit. Nomor HP-nya sebagai contoh. Nah, jumlah anggota keluarga yang masih ditanggung oleh orang tua. Jadi misalnya masih ada punya adik satu dan yang di sini adalah anak pertama, berarti jumlah anggota keluarga 1, 2, 3. Berarti diisi 3. Ya tuh dia. Nah, Amat untuk Pak. alamat diisi misalnya alamat orang tuanya di mana misalnya di Gerilya gitu. Diisi Jalan Gerilya, misalnya Mugirejo, keluarga negaraan juga diisi, kemudian klik simpan. Nah, di sini akan keluar notifikasi berhasil memperbarui data keluarga. Nah, sama seperti mengisi biodata, setelah mengisi biodata keluarga yang dilengkapi adalah mengisi dokumen pendukungnya. Apa aja dokumennya? Nah, di sini ada KTP si peserta, KTP ayah, dan KTP ibu. Nah, ini jadikan satu file juga, sama seperti raport. Ini diisi, diupload satu kali. Jadi KTP peserta, KTP ayah, KTP ibu jadikan satu file PDF. Atau mau jadi file JPEG juga boleh. Jadi KTP-nya diatur sedemikian rupa, difoto pakai HP, jadi satu file, ukurannya maksimal 500 KB, kemudian di-upload seperti itu. Oke. Kemudian kartu keluarga, klik upload. Kemudian slip gaji, jika ada. Kalau nggak ada slip gajinya ya sudah. Tapi jika dokumennya itu ada, dilengkapi. Aja. Karena memang ada beberapa dokumen ini yang wajib dilengkapi dan opsional. Jadi misalnya seperti ini, ada dalam kurung jika ada, nah ini berarti opsional. Tidak ada pun kita masih bisa melanjutkan. Seperti tadi saya sudah mengisi KTP, sudah mengupload KTP, kartu keluarga, slip. Nah, sebetulnya di sini kan diminta 5 dokumen. Nah, saya baru mengisi ini. Nah, dokumen yang berikutnya ini misalnya saya tidak ada filenya seperti itu. Nah, saya bisa melanjutkan ke proses berikutnya, ngisi data rumah. Tapi jika memang dokumen yang diminta oleh aplikasi ini ada, ya udah dilengkapi aja seperti itu. Kalau memang tidak ada dan ini memang sifatnya opsional, jika ada, ya bisa dilewatin. Oke, sebagai contoh, saya anggap dokumennya ada semua. Klik jenis dokumen, upload dokumen. Oke, tadi sudah ngisi data biodata keluarga, kemudian berikutnya adalah mengisi data rumah. Nah, untuk pengisian data rumah ada baiknya ini teman-teman tanya sama orang tua atau orang-orang yang lebih paham soal rumah ya. Karena memang di sini agak teknis. Sebagai contoh di sini status saat ini tinggalnya sama siapa? Misal sama orang tua, pilih rumah orang tua. Kemudian tahun kepemilikan, misalnya dimiliki tahun 1999. Sumber listriknya apa? Misalnya dari PLN, terus besaran dayanya berapa? Nah, seperti ini kan mungkin nggak ikut bayar ya tagihan listriknya ya. Ada yang tegangnya 450, ada yang 900, 1.300, 2.200. Nah, itu bisa ditanyakan ke orang tua kalian yang bayar tagihan PLN-nya. Karena memang watt tiap rumah itu beda-beda seperti itu. Kemudian sumber airnya apa? Bisa dipilih jika memang tidak ada sumber air, pilih tidak ada. Misalnya dari sumur, berarti pilih tidak ada. Kemudian luas tanah. Nah, luas tanah ini diisi dalam satuan meter persegi. Jadi ngitungnya itu lebar dari kiri ke kanan, kemudian dari depan ke belakang. Jadi misalnya luas tanahnya 10. Eh, dari kiri ke kanan itu 10 meter, Lu kayak depan ke banget. belakang itu 10 meter, maka 10 kali 10 sama dengan 100. Seperti itu. Jadi bukan misalnya lebarnya 6 meter, terus panjang ke belakangnya 12, diisinya 16. Nah, ini salah, dianggap tidak valid nanti isiannya.
Jadi supaya ngisinya itu benar, bisa tanyakan ke orang tua atau orang yang lebih paham soal pengukuran tanah seperti ini. Jadi misalnya ukuran tanahnya tadi seperti disampaikan, lebarnya 10, panjang ke belakangnya 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi. Nah, kemudian luas rumah. Nah, dari 100 meter persegi tanah itu kan tidak semuanya dibangunkan jadi misalnya yang dibangunkan cuma 6 kali 6. Berarti tipe 36 seperti itu. Terus gimana kalau misalnya luas rumahnya lebih tinggi atau lebih besar dari luas tanah itu bisa aja jika rumahnya itu 2 atau 3 lantai. Jadi bisa aja luas tanahnya 100. Tapi karena rumahnya tinggi menjulang ke atas bisa aja jadi tipe 100 karena dihitung tingginya juga seperti itu. Jadi harapannya bisa tanya seperti ini ke orang tua atau orang yang lebih paham. Karena pengisian data ini berpengaruh sama besaran UKT nanti seperti itu. Jenis atapnya apa? Misalnya jenis atapnya dari seng. Kemudian jenis dindingnya apa? Apakah menggunakan bata, batako, atau kayu? Sebagai contoh saya pilih kayu. Jenis lantainya apa? Misalnya sudah pakai keramik, pilih keramik. Kemudian ada WC-nya atau enggak? Nah, pilih ada. Kalau memang ada, pilih tidak ada jika tidak ada. Kemudian jarak ke kampus diisi dengan angka dalam satuan kilometer. Nah, gimana cara mengukurnya? Bisa menggunakan aplikasi, sebagai contoh menggunakan Google Maps ini. Sebagai contoh, jadi misalnya saya tinggalnya di Samarinda Kota, misalnya daerah Lambung Mangkurat gitu ya. Misalnya di sini, ini sebagai contoh aja. Nah, di sini nanti klik ini rute, pilih UINSI. Nah, pilih UINSI-nya yang di yang di seberang di HM Rifadin sebagai contoh. Nah, di sini kan ada nih, ada rekomendasi jalur. Nah, ini bisa dijadikan ini apa namanya referensi jarak yang diukur dari Jalan Lambung Mangkurat ke UINSI. Nah, jadi kurang lebih aja. Jadi misalnya pakai rute ini jaraknya jadi 19. Nah, ini diisi aja kira-kiranya aja 14 sampai 19. Jadi misalnya jarak dari rumah ke kampus itu berapa? Jadi sebagai contoh saya isi di sini jaraknya misalnya 20 kilometer sekali jalan bukan pulang pergi ya. Jadi jarak dari tempat tinggal ke kampus itu berapa? Seperti itu. Kalau sudah semua diisi, kemudian klik simpan. Pas sudah jam Nah, kalau sudah ngisi data rumah, sama seperti ngisi biodata dan keluarga, 8. berikutnya adalah upload dokumen pendukungnya. Di sini dilengkapi mulai dari bukti pembayaran listrik terbaru ya. Jadi kalau nanti, misalnya ini kan bulan Juli, jatuh tempo tanggal 20 Juli, misalnya yang bulan Juli ini belum bayar, masih bisa menggunakan dokumen struk yang bulan Juni. Tapi jelas itu ya bukan Pembayaran yang tahun-tahun yang lama gitu ya. Jadi ya kalau bisa yang terbaru misalnya bulan Juli ya bulan Juli ini. Tapi kalau emang belum ada yang bulan Juli belum bayar gitu kan, bisa bulan Juni. Nah, ini jika ada pembayaran pajak bumi dan bangunan, pokoknya kalau dokumennya itu ada, dilengkapi aja semuanya. Nah, ini foto rumah tampak depan. Nah, jadi nanti ada tugas baru lagi dari peserta ini untuk memfoto rumahnya. Tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Terus ada juga foto bersama keluarga di dalam rumah. Nah, ini foto bersama keluarga ya, bukan foto. Jadi biasanya kan tiap keluarga, tiap rumah itu ada foto keluarga gitu ya, sudah dipajang. Itu yang difoto. Jadi adalah foto bersama keluarga di dalam rumahnya. Kemudian ada foto kamar mandi, foto dapur, foto ruang tamu. Terus gimana misalnya rumahnya kiri kanannya sudah tembok rumah orang. Ya udah, fotokan, kirimkan foto rumah tampak depannya yang memang kiri kanannya sudah kelihatan rumah orang seperti itu. Jadi foto yang ada. dikondisikan aja nanti fotonya itu memang kalau kiri kanannya sudah rumah orang. Jadi kita tidak bisa foto tampak sampingnya seperti itu.
kamu ayah mama adek gitu, bukan Oke, foto keluarga sama yang sudah seperti dokumen lainnya, tinggal klik Tanggap ya. upload. Kemudian Foto foto kita rumah tampak samping. bukan foto keluarga yang sudah jadi. Ini dan hari ini juga. Foto rumah tampak belakang. Jadi memang kelihatannya ini ribet. Memang harapannya diisi dengan detail supaya UKT yang diterima itu sesuai dengan kondisi ekonomi peserta. Nanti Adanya jangan sampai ada yang memang dia sebetulnya berhak dapat yang 400.000 atau 1 jutaan, tapi tidak ngisi UKT ini, konsekuensinya dia akan kena yang UKT tertinggi 4 juta sekian. Jadi berarti jangan dianggap remeh pengisian data-data UKT ini. Nah, kemudian bukti ada pembayaran pengumuman air terbaru kalau pengumuman menggunakan PDAM, habis kita ngisi semuaan. kemudian ada foto bersama keluarga. Ini foto terbaru juga, bukan foto yang sudah dipajang kemudian difoto lagi gitu ya. Saya kan mendengar lagi tadi dengarnya yang sudah ada. Kemudian foto kamar mandinya. Jadi Lagi lah. untuk memvalidasi apakah benar fotonya ini sesuai dengan isian di sini. Misalnya di sini diisi Dapur. tidak ada, tapi fotonya ada. Itu kan jadi tidak valid datanya. Jadi semua isian peserta di UKT ini akan dicek kebenarannya oleh tim verifikator. Oke, lanjutkan ke foto berikutnya. Ada foto ruang tamu. Di mobil dia fotonya tuh yang jauh-jauh depan kan. Oke, kalau sudah selesai semua, kita sama seperti pengisi biodata keluarga rumah, kita bisa lihat apa benar ini yang diupload itu sudah sesuai. Nanti khawatirnya salah gitu kan. Nah, kalau salah bisa tinggal hapus seperti itu. Jadi misalnya nih, oh PBB ini saya tidak ada, misalnya seperti itu. Klik tampil, oh ternyata filenya salah. Oke, klik hapus. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa gitu ya. Nah, kalau sudah selesai pengisian data rumah, berikutnya adalah pengisian data prestasi. Cuman kalau misalnya Nah, nggak ada ya nah, kita di sini ada tips melakukan kesalahan saat mengisi prestasi atau raport, kamu bisa hapus lalu upload ulang. Jadi misalnya saya ngisi data raport seperti ini, mulai dari semester 10, kelas 10, semester 1, 2, sampai dengan kelas 12, semester 1. Jadi misalnya di semester 1 nilai rata-rata saya misalnya 89, klik simpan. Kemudian tambahkan untuk semester berikutnya. Jadi 90, ini sebagai contoh. Kemudian semester berikutnya dapat jadi 88. Kemudian di semester keempatnya dapat 90 lagi. Semester kelimanya jadi 93 misalnya sebagai contoh. Terus misalnya, oh nilai rata-ratanya ada digitnya. Oh berarti salah. Kita bisa hapus seperti ini. Oke, jadi misalnya bukan 93 tapi 93, koma berapa gitu kan. Nah, itu menggunakan karakter titik. Jadi menggunakan karakter titiknya misal 93,5. Nah, itu pakai titik bukan pakai koma seperti itu. Oke, jadi sini nanti tampil dari semester 1 sampai semester 5 nilai rata-rata berapa, kemudian tanggal ngisinya kapan. Itu untuk rapor sudah tersimpan, kemudian untuk prestasi. Nah, prestasi ini adalah prestasi yang dimiliki oleh peserta selama jenjang SMA. Jadi prestasi yang sudah ikut lomba mewarnai tingkat SD atau TK tidak perlu dilampirkan di sini. Jadi ini khusus untuk yang SMA. Selama di jenjang SMA, SLTA-nya itu punya prestasi baik tingkat sekolah, tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, nasional, bahkan internasional bisa diupload di sini. Sebagai contoh, jenis prestasinya misalnya dia lomba ya dan tahfiz. Dia ikut lomba sampai tingkat provinsi. Peringkatnya peringkat 1. Nah, Nah, pilih dokumennya. Jadi, adapun dokumennya ini yang diupload adalah dokumen bukti
Ada dan belakang. Bukti seperti sertifikat atau ijazah itu ya, ada stempelnya dan ada penanda tangannya. Jadi ada namanya si peserta, ada menerangkan di dokumen itu peringkatnya peringkat berapa, tingkat apa, Lawan kemudian ada penanda tangan dan stempel. lamaannya Jadi teman jauh. jadi bukan piala yang difoto ya. Jadi adalah bukti ijazah apa bukti sertifikat kepesertaan. Oh, Jadi bukan seperti apa ya yang biasanya kalau lomba tingkat SD SMA apa SD TK kan ada bukti anunya tuh pialanya. Jadi bukan piala yang difoto. Jadi yang difoto itu buktinya adalah sertifikat kepesertaannya. Kemudian jika ada prestasi lain, jadi misalnya ini ada prestasi lainnya, misalnya dia olahraga juga di tingkat nasional, pilih tingkat nasional, kemudian misalnya juara dua, misalnya dia juara lomba lari gitu ya, upload itu dokumen itu. pendukungnya. Nah, Sembarang. nah, kalau memang dirasa oh ini ternyata salah, bisa dihapus, kemudian diisi ulang. Yang harusnya yang tingkat nasional yang juara satu, provinsi yang juara dua, nanti bisa dihapus, kemudian tambahkan ulang seperti itu. Nah, tadi biodata sudah, keluarga sudah, rumah, prestasi. Nah, langkah berikutnya tidak kalah pentingnya adalah finalisasi. Jadi semua isian data tadi itu akan tampil seperti ini. Ini jadi peserta bisa mereview bersama anggota keluarga atau temannya untuk sama-sama bantu ngecek gitu ya. Di sini ada tulisan pastikan seluruh data yang telah diupload sudah benar dan sesuai fakta. Segala penipuan dapat berakibat fatal atau salah isi ini bisa fatal akibatnya. Kemudian tips di sebelah kanan ini selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi. Karena finalisasi hanya dapat dilakukan satu kali. Jika kamu sudah yakin dengan seluruh data yang diisikan, centang persetujuan dan klik. Nah, persetujuannya ini. Klik ini. Tadi bila sudah semua Kalau tuh. dirasa sudah yakin, nah tinggal centang ini. Di sini ada tulisannya, saya yakin dan menyatakan bahwa data yang ditambahkan dan tertera di overview ini, di atas ini, adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, tadi teman-teman sudah mengupload juga surat pernyataan kebenaran data. Jadi di atas materai dan itu sudah punya kekuatan hukum, nomor pesertanya sekian, NISN sekian. Kalau perlu ini dicetak aja, cetak nggak apa-apa. Kemudian dicentang dari isian di laptop, di komputer. Kalian centang di kertas itu, oh ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai seperti itu. Kemudian pengisian data keluarga, misalnya pas ngisi data penghasilan tadi, nolnya kebanyakan, ini bukan 5 juta harusnya, ini harusnya cuman 1.500.000 gitu. Atau harusnya ini bukan 5 juta tapi 50 juta gitu, juga bisa diedit seperti itu. Karena kan waktu ngisi tadi kan tidak kelihatan tuh titiknya. Nah, misalnya kesalahannya ada di pengisian data keluarga, di segmen keluarga ini, jadi peserta bisa langsung klik data ini, kembali ke menu keluarga, tinggal tambahin nolnya. Jadi misal penghasilan dari tadi salah, oh nolnya kurang, harusnya 50 juta, bukan 5 juta gitu ya. Nah, klik simpan. Nah, kemudian klik tombol finalisasi lagi, kita lihat overview lagi setelah kita update. Nah, di sini sudah terupdate ya. Yang tadinya 5 juta jadi 50 juta. Kemudian pokoknya data yang ada di UKT isi selengkap mungkin. Dan se Terima isi kasih data Kak. sebenar-benarnya datanya, jangan ngasal gitu ya. Kemudian bla 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 segmen rumah. Nah, ini yang saya ingatkan lagi untuk pengisian data luas tanah, luas bangunan bisa tanyakan ke orang tua atau orang-orang yang memang paham. Jangan asal ngukur gitu, oh lebarnya 6 meter, kemudian diisi luas bangunannya 6 meter. Tidak seperti itu perhitungannya ya. Karena salah pengisian ini berakibat ke Ya. UKT seperti itu. Kemudian jika memang dirasa sudah fix, oh ternyata sampai dengan bagian prestasi tidak ada kesalahan, sudah benar, tinggal klik ini, saya yakin dan menyatakan bahwa data overview di atas adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah terakhir yang harus dilengkapi itu adalah finalisasi. Dan ini hanya bisa dilakukan sekali. Nah,
Jadi kalau sudah difinalisasi seperti ini, teman-teman peserta sudah tidak bisa mengisi ini lagi karena sudah memfinalkan. Jadi mulai tanggal 10 sampai 17 Juli di sesi-sesi pengisian ini harapannya betul-betul diisi. Nah, jadi kayak mau daftar anunya. Nah, di sini nanti ada lembar bukti pendaftaran UKT. Jadi misalnya tadi sudah ngisi UKT tapi nggak sampai finalisasi, dianggap sama sistem oleh aplikasi itu belum mengisi UKT. Konsekuensinya, saya ulangi lagi, akan dikenakan UKT tertinggi. Seperti itu. Nah, kemudian di menu bawahnya adalah pembayaran UKT. Ini bisa diakses nanti setelah sesi pembayaran. Jadi bank mitra kita itu ada BSI, ada BTN, ada Bank Kaltim-Tara Syariah. Oke, itu tadi untuk pengisian UKT. Selanjutnya, setelah ngisi UKT, di sini di lembar pengumuman saya sampaikan juga setelah pengisian UKT itu akan ada sesi konfirmasi dan verifikasi oleh tim verifikator, kemudian ada pengumuman tanggal 23 Juli, pembayaran mulai 24 sampai 30 Juli ya. Tolong diperhatikan, jadi bayarnya itu sudah ditentukan tanggal-tanggalnya. Kemudian setelah bayar, jadi setelah bayar langkah berikutnya adalah membuat NIM. Jadi Bayarnya ada beberapa peserta yang jalur-jalur sebelumnya itu ada yang sudah dinyatakan lulus, isi UKT, tapi bayar tidak buat NIM. 31 Juli. Jadi langkah berikutnya adalah buat NIM ini. Sebagai contoh, saya coba bukakan link untuk generate NIM. Nah, seperti ini. Nah, ini website untuk generate NIM ini diisi setelah membayar UKT ya. Jadi ada beberapa isian yang harus dilengkapi oleh peserta, mulai dari nomor peserta, PIN yang didapatkan di slip pembayarannya nanti. Jadi slipnya jangan sampai hilang karena di slip itu ada PIN berupa 6 digit angka yang digunakan untuk generate name. Kemudian ada NISN, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat email. Kemudian ada isian captcha, jawab soal singkat seperti ini. Kemudian proses buat NIM. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, di bawah ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru. Jadi, lulus seleksi salah satu jalur ini, SPAN, PT, kayak IN, UMPTN, atau UMAN, mengisi form UKT tadi sudah. Nah, kemudian telah memperoleh besaran tarif, kemudian melakukan pembayaran, generate NIM. Nah, di sini nomor 6, catat dan dokumentasikan NIM dengan sebaik-baiknya karena NIM Anda akan digunakan selama menjadi mahasiswa aktif di UINSI Samarinda. Jadi NIM itu yang akan menjadi nomor ID di UINSI yang akan digunakan untuk login di portal mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah generate NIM ini, kalian akan mengisi data di sini, di portal mahasiswa. Nah, di portal mahasiswa ini yang Anda kerjakan ada mulai dari registrasi. Untuk mahasiswa baru, registrasi ini wajib diisi. Kemudian ada melihat jadwal kuliah, menambah prestasi mahasiswa. Jika selama jadi mahasiswa ada prestasi-prestasi ikut UKM misalnya atau ikut kejuaraan tertentu, bisa diisi di portal mahasiswa nanti. Kemudian untuk mengajukan cuti, membuat kartu rencana studi, mengisi kuesioner, mengecek hasil studi, mendaftar ujian kompe, munakosah, semua dilakukan di portal mahasiswa ini. Jadi setelah bayar, generate NIM, NIM itu dicatat. Kemudian NIM itu yang akan dijadikan username di portal mahasiswa. Kemudian misalnya lupa password gimana? Kalau NIM-nya misalnya apa? NIM-nya sudah dapat tapi passwordnya lupa. Nah, di sini nanti ada fitur lupa password menggunakan NIK seperti itu. Oke, tadi sudah mulai dari pengisian UKT. Nah, tadi. Nah, UKT sudah, generate NIM sudah, registrasi sudah. Oke, mungkin itu sudah. Jadi harapannya teman-teman peserta untuk membaca, terus juga saya sarankan untuk join di channel resminya ini. Jadi silakan buat grup-grup yang tidak resmi yang buat teman-teman angkatan atau teman-teman satu prodi, satu jurusan, silahkan. Tapi untuk informasi resmi itu mulai dari awal sampai masuk itu ada di channel ini. Kemudian
Kalau poin-poin yang ditanyakan itu sudah ada di sini, jangan ditanyakan lagi ya, seperti itu ya. Jadi seperti kata Pak WR1 tadi, biasakan membaca dulu. Kalau yang dari yang dibaca itu nggak paham, baru tanya. Tapi kalau memang sudah resmi, misalnya kayak gini, pendaftaran UKT melalui laman UKT itu mulai tanggal 10 Juli. Tapi faktanya di email kami UPT TIPD itu mulai tanggal 9 Juli itu sudah pada bertanya. Nah, berarti kan tidak membaca seperti itu ya. Itu ada 10 lebih yang bertanya saya tidak bisa login. Saya sudah login dengan user password yang benar tapi tetap tidak bisa gitu. Jadi betul-betul dibaca dulu, dipahami. Baru kalau memang nggak ada di poin-poin yang ada di pengumuman, kemudian tanyakan seperti itu. Kemudian juga di website Winsi itu perlu saya sampaikan, Pengumuman setiap pengumuman tahun ini itu ada yang namanya kalender akademik. mungkin Nah, kayak gitulah kalender akademik ini tolong diperhatikan, ini adalah memudahkan pihak WA acuan itu Pak. aplikasi sistem yang ada di UNC. Jadi misalnya di sini UMPTN semester ganjil untuk mahasiswa baru itu pembayaran dimulai dari kalau di sini mulai tanggal 10 karena ini belum diupdate seperti itu ya. Jadi misalnya sudah sesi buat KRS ya udah berarti itu sesi KRS tidak bisa mundur ke pembayaran. Jadi semua itu sudah diatur. Jadi harapannya semua pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga ada di websitenya UINSI itu bisa diperhatikan. Jadi semua itu sudah diatur tanggal-tanggalnya. Karena kita juga punya kewajiban untuk melaporkan data ke PD Dikti seperti itu dan itu juga sudah diatur jadwalnya kita tidak bisa melaporkan mundur seperti itu. Mungkin seperti itu aja Pak Ridho untuk sementara. Kalau ada yang dianggap kurang jelas, tapi kalau dianggap itu pertanyaan berulang mungkin cukup sekali menjelaskan. Matiin Seperti itu kameranya. Pak Ridho, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman cara mendaftar registrasi ulang ya. Di mana teman-teman sudah dinyatakan lulus, ikuti tahapannya, isi setiap biodatanya, dan jika teman-teman ada kebingungan boleh chat di nomor telepon ataupun di saluran ataupun di grup yang telah kita buat ya teman-teman semuanya. Jangan sampai gagal dalam mendaftar ulang karena sangat rugi karena teman-teman sudah lulus di jalur pendaftaran yang teman-teman sudah lakukan. Selamat bergabung menjadi mahasiswa UINSI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.